Hai teman-teman sekalian, gimana kabarnya? Mimin berharap teman-teman yang menonton video ini dalam keadaan sehat. Dan pada episode kali ini, Anul Story akan melanjutkan alur cerita episode ke-10 dari serial anime yang berjudul Seiken Gakuen no Maiken Sukai. Dan tak usah berlama-lama lagi, Mimin langsung saja ke alur ceritanya. Tapi sebelum itu, Mimin meminta untuk subscribe dan dukung channel ini, agar Mimin selalu semangat menceritakan alur cerita anime yang menarik untuk kalian tonton. Setelah itu muncul seorang wanita tanpa pakaian di Azul Garden ketiga. Melihat keadaan sekitarnya, wanita itu pun merasa heran dengan apa yang terjadi pada dunia ini. Dia kemudian mengenakan pakaian yang ada di dalam toko. Dan ternyata wanita tersebut bernama Arley Kirlesio. Karena telah dikirimkan ke dunia ini, Arley pun merasa jika Dewi akan bangkit di sini. Melihat pesawat yang dikendari Leo sebelumnya, Arley malah beranggapan jika benda tersebut ialah naga. Namun tak lama setelah itu, Nevakes datang menemuinya. Ternyata Nevakes mengenali gadis tersebut. Diketahui jika Arley ialah pahlawan elf yang datang dari 1000 tahun yang lalu dan bertujuan untuk menghancurkan wadah Dewi dengan pedang penghantam iblis miliknya. Dan Nevakes juga berasal dari 1000 tahun yang lalu. Namun tujuannya berbeda, yaitu menjaga wadah Dewi dan membangkitkannya. Mengetahui fakta tentang Nevakes, Arley pun dengan cepat menyerangnya. Namun ternyata dia hanyalah ilusi. Bersamaan dengan hilangnya Nevakes, muncul Void berukuran besar datang di hadapan Arley. Scene kemudian berpindah. Terlihat Celia yang tertimpa tiang akan diserang oleh Void sebelumnya. Beruntung Leo dengan sigap menggunakan sihirnya untuk menolong Celia. Ternyata Celia dipindahkan ke lorong bawah tanah di tempat tersebut. Tak hanya menyerang Celia, Void itu pun juga menyerang Excalibur milik Finn dan juga Leo. Beruntungnya Leo dengan cepat mengaktifkan sihir pertahanannya. Melihat hal itu, Leo pun merasa jika pertahanan Void tersebut ialah proteksi suci yang sanggup menangkis sihir tingkat tinggi. Dan ternyata Void tersebut berasal dari malaikat yang gugur dan berubah menjadi Void. Mengetahui hal itu, Leo dengan wajah tersenyum pun berkata jika dia akan menunjukkan sihir agung yang sesungguhnya. Di sisi lain, Sakuya dan yang lainnya mengetahui jika ada pertempuran di dekat Celia. Finn juga merasakan jika Excalibur yang dititipkan bersama Celia telah menghilang. Mengetahui hal itu, mereka pun bergegas pergi ke tempat pertempuran. Leo kemudian menggunakan sihir pamungkasnya untuk mengalahkan Void tersebut. Tak hanya itu, Leo juga menyerangnya dengan sihir tingkat 9. Ditambah serangan sihir terakhir yang membuat Void tersebut musnah. Setelah mengalahkannya, Leo bergegas menemui Celia di lorong bawah tanah. Leo memberitahukan jika dia berhasil mengalahkan Void tersebut. Melihat Celia memaksakan diri dengan keadaannya, membuat Leo memberitahukan jika Ratu Vampir juga butuh waktu yang lama untuk memulihkan lukanya yang parah. Melihat keadaan Celia yang masih cedera, Leo pun akan membawanya bersembunyi terlebih dahulu, karena Void bisa muncul kapan saja. Namun secara tiba-tiba, hal itu tentu saja membuat Leo waspada. Namun Celia menenangkannya karena pendeteksi Void tak merespon keberadaan mereka. Melihat lambang duk di baju mereka, tentu saja membuat Celia terkejut. Dan ternyata mereka ialah para kesatria dari keluarga Kristalia dan juga merupakan anak buah dari ayahnya. Diketahui jika kesatria berbaju putih bernama William Richmond. Mereka telah berubah menjadi arwah dan datang untuk melayani Celia. Mendengar hal itu, tentu saja membuat Celia merasa senang. Leo juga merasa jika 1000 tahun yang lalu dia sering melihat hantu bergentayangan. Namun baru kali ini Leo melihatnya lagi di zaman ini. Setelah itu, William pun memberitahukan jika dialah yang telah menembakkan Suar sebelumnya. Mereka sebenarnya ingin melaporkan jika akan ada musibah setempet sama seperti 6 tahun yang lalu. Dan apabila tak dihentikan maka akan memporak-porandakan Azul Garden ke-7. Tak hanya itu, Void Lord juga baru saja muncul di tempat ini. Dan arwah mereka bisa bergentayangan karena pengaruh Void Lord tersebut. Namun pernyataan mereka membuat Leo penasaran karena kemunculan Void Lord Arakael sebelumnya tidak terjadi demikian. William juga memberitahukan jika Void Lord bersembunyi di tungku sihir dan sedang mengumpulkan kekuatan, dan tak lama lagi dia pasti akan bangkit. Mendengar hal itu, Celia pun akan segera memeriksanya karena dia butuh informasi untuk menyelamatkan kota. Namun Leo menghentikannya karena mereka harus mencari tempat istirahat yang tenang terlebih dahulu. Mendengar hal itu,
William pun menawarkan agar mereka datang ke rumah Kristalia. William juga sudah menyiapkan mobil untuk mereka berdua. Mereka menyiapkannya karena telah mengetahui jika Celia akan datang ke tempat ini. Mengetahui hal itu, Celia penasaran bagaimana cara hantu mengendarai mobil. Leo pun menjelaskan jika arwah adalah energi sihir yang tak memiliki tubuh fisik, dan jika kendaraan itu adalah peralatan sihir, maka mereka dapat menjalankannya. Namun kecepatannya pasti sangat lamban. Kendaraan itu pun ditarik dengan menggunakan kuda, sehingga dapat melaju dengan sangat cepat. Diketahui juga jika kuda tersebut ialah calon raja alam neraka. Di sisi lain, terlihat Sakuya dan yang lainnya telah tiba di tempat pertarungan Leo sebelumnya. Namun kedatangan mereka sudah terlambat. Tak lama setelah itu mereka bertemu dengan Arle. Regina merasa jika wanita tersebut ialah penyintas. Oleh karena itu dia akan menghampirinya. Namun saat melihat Arle membawa pedang, Sakuya pun menghentikan Regina. Dan sesaat kemudian, karena Arle terlihat lumayan kuat, jadi Sakuya meminta yang lainnya untuk mundur dan menyerahkan wanita itu kepadanya. Karena Arle salah paham, jadi dia menganggap jika Sakuya dan yang lainnya ialah rekan Evakes. Pertarungan mereka berdua pun tak dapat dihindari. Meski awalnya terlihat seimbang, namun tak lama setelah itu, ternyata Sakuya menolak menghabisi Arle. Dia juga berkata jika kondisi musuhnya prima, maka dapat dipastikan jika dirinya akan kalah. Dan ternyata Arle terluka parah karena pertarungan sebelumnya. Di tungku magis, terlihat Evakes memandangi Dewi Void yang tertidur dengan wajah tersenyum. Di sisi lain, Celia memberitahukan jika rasa sakitnya sudah mulai berkurang. Dengan wajah memerah, Celia kemudian meminta darah tuannya. Leo pun menyadari jika energi Celia telah habis karena telah memulihkan lukanya. Oleh karena itu, dia akan memberikan Celia untuk menghisap tangannya. Namun secara tiba-tiba, dengan penuh agresif Celia menghisap darah Leonis. Dan jika dibiarkan, Leo akan mati karena kehabisan darah. Karena tak ada pilihan lain, Leo pun akan menghentikan Celia dengan mantranya. Namun tak lama setelah itu, mendengar suara Finn, Celia pun tersadar dan berhenti menghisap darah tuannya. Ternyata Finn khawatir dengan keadaan mereka berdua. Setelah memberitahukan kondisinya, Celia juga melaporkan hal penting. Jika ada kemungkinan Void Lord akan muncul di kota ini. Celia dan Leo juga nampak terkejut saat mengetahui jika mereka bertemu dengan penyintas. Celia pun meminta mereka untuk berkumpul di kediaman Kristalia. Setelah itu Celia pun meminta maaf kepada Leo karena sebelumnya pikirannya serasa kosong. Melihat Celia yang kembali minta darah, Leo pun menahannya karena dia akan memberikan hadiah untuknya. Dan ternyata Leo akan memberikan gaun leluhur kuno untuk Celia. Gaun itu dapat mengubah energi sihir ratu vampir untuk memperkuat tubuh fisiknya. Hal itu membuat kekuatan Celia akan meningkat, tapi juga akan menguras energi sihirnya. Setelah memasukkan ke tubuh tangan kanannya, Leo juga memberitahukan jika Celia ingin menggunakannya, maka dia harus membayangkan di saat akan mengenakan gaun. Dan ternyata alasan Leo memberikan gaun tersebut karena dirinya tak ingin musibah yang menimpa Celia sebelumnya terulang kembali. Mendengar hal itu, Celia pun merasa jika Leo khawatir kepadanya. Dengan wajah memerah, Leo tak mengakui perasaannya dan malah beralasan jika Celia harus bisa melindungi dirinya sendiri. Tak hanya memberikan gaun, Leo juga memberikan jimat untuk Celia. Di sisi lain, terlihat Regina mengobati luka Arle. Setelah mereka berkenalan, Arle pun memberitahukan alasan mengapa dia menyerang Sakuya dan yang lainnya. Dia mengira jika mereka bertiga ialah rekan dari pengendali monster. Monster yang dimaksud ialah Void. Arle terluka parah setelah bertarung dengan Void malaikat sebelumnya, dan kekalahannya disebabkan karena dia lengah. Setelah mengecek data tentang Arle, Finn pun memberitahukan jika dia tidak ada di dalam data asal Garden ketiga. Hal itu membuat mereka menyadari jika Arle bukanlah penyintas. Finn kemudian menanyakan dari mana asal Arle. Namun bukannya menjawab, Arle malah berbalik bertanya. Setelah mendengar penjelasan Finn, Arle pun berkata jika umat manusia masih bertahan hidup. Karena Finn masih mempertanyakan asalnya, Arle pun pada akhirnya memberitahukan jika dia datang untuk menuntaskan tanggung jawabnya untuk melenyapkan sang dewi. Mendengar reaksi Finn, Arle merasa jika legenda itu telah hilang. Setelah itu Arle menganggap jika mereka bertiga bukanlah musuh, dan dia juga akan pergi untuk menyelesaikan misinya. Karena masih belum pulih, jadi mereka tak membiarkan Arle pergi.
Mendengar suara perut Arles, Sakuya pun memberinya makanan kesukaannya. Mereka tak bisa meninggalkan Arles sendirian karena mereka akan bertanggung jawab melindunginya. Melihat hal itu, Seri pun mengungkapkan fakta jika Arles Kirlesio merupakan pendekar pedang dari 6 pahlawan, sekaligus murid terbaik Sardak. Dia pernah melenyapkan beberapa petinggi pasukan iblis, bahkan pernah menyusup ke istana Leonis, dan juga pahlawan yang mengincar Raja Iblis. Seri pun penasaran mengapa wanita itu berada di zaman ini. Di sisi lain terlihat Nefakes menerima laporan jika Void Malaikat telah dikalahkan. Mendengar hal itu, Nefakes merasa tak percaya jika manusia dapat mengalahkan Void tersebut. Di sisi yang lainnya, terlihat Celia dan Leo telah sampai di rumah Kristalia. Melihat halaman di depan rumahnya, tentu saja Celia mengingat di saat dirinya tinggal di sana. Melihat ekspresi Celia yang murung, membuat Leo tak bisa berkata apa-apa. Setelah masuk ke dalam rumah, Leo menemukan sebuah kursi yang mengingatkannya saat menjadi Raja Iblis. Terlihat Celia naik ke lantai 2, sedangkan Leo bersantai sembari membersihkan sebuah tulang. Tak lama setelah itu, Celia pun sampai di perpustakaan milik ayahnya, yang membuat dia meneteskan air mata saat melihat tempat tersebut. Melihat hal itu, William dan yang lainnya pun melakukan hal yang mengejutkan. Ternyata mereka memperlihatkan ilusi saat Celia sedang berbicara dengan ayahnya. Ternyata ayah Celia sedang membacakan cerita tentang pahlawan dan Raja Iblis. Sepertinya cerita tersebut mirip dengan kehidupan Raja Iblis Leonis. Diceritakan jika Raja Iblis tersebut mempunyai istana tulang. Karena telah menakuti orang-orang, dewa pun marah dan mengutus pahlawan untuk mengalahkannya. Pahlawan itu pun berhasil mengalahkan Raja Iblis dengan kekuatan para dewa. Tampaknya Celia kecil antusias dengan cerita tersebut. Dia pun menanyakan apakah Raja Iblis telah dimusnahkan. Mendengar hal itu, ayah Celia tak bisa menjawabnya karena mungkin saja ceritanya belum berakhir. Namun tak lama setelah itu Nefakes datang menemui Celia. Mendengar jika Celia menganggapnya penyintas, malah membuat Nefakes marah karena hal itu telah menghina dirinya. Dan sesaat kemudian, mendengar ledakan tersebut, membuat Leonis bergegas pergi ke lantai atas. Terlihat Celia pingsan setelah terkena serangan Nefakes. Nah, itu dia alur cerita episode ke-10 dari anime Seiken Gakuen no Makensukai. Annual Story akan menceritakan episode ke-11 minggu depan. Karena anime ini merupakan anime terbaru yang rilis setiap minggu. Dan sampai jumpa di alur cerita selanjutnya dan terima kasih sudah menonton. Bye-bye.